Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-soleha, hari ini kita belajar mata pelajaran akidah akhlak. Materi pokok beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Subtema hari ini tentang tugas-tugas malaikat Allah. Ada ribuan malaikat di dunia yang bertugas membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hanya 10 nama malaikat dan tugasnya yang wajib diketahui oleh umat Islam. Siapa saja nama malaikat-malaikat tersebut dan apa saja tugasnya? Berikut penjelasannya. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki tugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya. Pada zaman modern ini, sudah tidak ada lagi nabi atau rasul. Sebab Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir sudah meninggal dunia ribuan tahun silam. Maka dari itu, selain menyampaikan wahyu, tugas malaikat Jibril saat ini adalah meniupkan roh ke dalam janin yang ada di dalam kandungan. Yang kedua, ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas memberikan rezeki kepada setiap makhluk hidup di bumi. Semua makhluk hidup bukan hanya manusia, tetapi hewan, tumbuhan, dan lainnya memang akan mendapatkan rezekinya masing-masing melalui malaikat Mikail. Tak cuma memberikan rezeki, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Mikail juga bertugas mengatur panas, hujan, dan tanaman yang ada di bumi. Ketiga, ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas menjaga dan meniup sangkakala pada hari kiamat. Sangkakala adalah sejenis trompet sebagai penanda hari kiamat. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka terjadilah kiamat. Dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi akan mati. Tak hanya satu kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan kembali malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kedua kalinya. Tiupan sangkakala kedua membangunkan kembali seluruh makhluk hidup dan disebut sebagai hari kebangkitan. Yang keempat, malaikat Israel. Jika malaikat Jibril bertugas meniupkan roh atau nyawa kepada janin, maka tugas malaikat Israel adalah kebalikannya. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Bukan hanya manusia, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi akan didatangi malaikat Israel jika waktu kematiannya telah tiba. Yang kelima, ada malaikat munkar. Setelah nyawa manusia dicabut oleh malaikat Israel dan ia meninggal dunia, maka di dalam kubur manusia akan bertemu dengan malaikat munkar. Malaikat munkar akan bertanya soal keimanan dan mendatangi manusia yang seringkali berbuat keburukan dalam hidupnya. Dalam Al-Quran dideskripsikan, malaikat munkar adalah sosok menyeramkan yang membawa palu godam sebagai senjatanya. Ia akan bertanya kepada manusia, dan jika sang manusia tersebut tidak dapat menjawab, malaikat munkar akan memukul kepala manusia itu menggunakan senjatanya hingga hancur. Tak berhenti, manusia itu akan dibangkitkan kembali dan ditanya pertanyaan yang sama. Malaikat munkar akan memukulkan senjatanya jika manusia tidak bisa menjawabnya. Begitu seterusnya hingga hari kebangkitan tiba. Keenam, ada malaikat nakir. Kebalikan dari malaikat munkar, malaikat nakir akan datang ke alam kubur dan menanyai manusia soal kebaikannya. Dikisahkan dalam Al-Quran, malaikat nakir memiliki wajah yang ramah dan menyenangkan. Diceritakan pula, jika manusia didatangi oleh malaikat nakir, maka orang tersebut akan masuk surga. Ketujuh, ada malaikat raqib.
Kehadiran malaikat raqib bertugas mencatat semua amal baik manusia selama masih hidup di dunia. Dikisahkan dalam Al-Quran, catatan amal baik yang dibuat oleh malaikat raqib ini nantinya menjadi penyelamat dan pertimbangan seseorang untuk masuk surga. Kedelapan, ada malaikat atid. Kebalikan dari malaikat raqib, malaikat atid mencatat semua amal buruk yang manusia lakukan selama masih hidup di dunia. Keburukan dan kejahatan sekecil apapun tak luput dari catatan malaikat atid. Dengan adanya malaikat atid ini, semoga kita semakin berhati-hati dalam bertindak. Kesembilan, ada malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dikisahkan dalam Al-Quran, sosok malaikat Malik adalah kasar dan keras. Malaikat Malik bertugas demikian sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan deskripsi surat At-Tahrim ayat 6. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Kesepuluh, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Dalam Al-Quran, surga digambarkan sebagai tempat yang indah dan merupakan hadiah bagi mereka yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya. Nah, itu dia 10 nama-nama malaikat dan tugasnya yang diyakini dalam Islam. Semoga bisa menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala.